Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tidak lupa terhadap umatnya. Sunanul wudu'i katsiratun minha. Sekarang kita menerangkan sunnah wudu. Nah, sunnah wudu itu adalah banyak. Jadi sunnanul wudu'i katsiratun minha. Nah, itu sunnah wudu adalah banyak. Nah, yang pertama, sebelum berwudu itu sunnahnya adalah bersiwak. Jadi kalau orang pengen berwudu, jadi siwakan dulu. Ngapain? Siwakan dulu. Nah, habis siwakan baru ngapain? Baru berwudu. Makanya kalau bisa, nah, siwak itu iya kan dibeli. Jangan beli rokok bisa, beli siwak kagak. Iya. Nah, baik perempuan atau juga laki-laki. Sebab manfaatnya siwak itu adalah besar. Dan juga mendapatkan nilai lebih. Jadi kalau orang bersiwakan itu nilai pahalanya lebih ketimbang apa? Ketimbang yang tidak siwakan. Dan juga watasmiyatu. Sunnah juga sebelum berwudu adalah membaca bismillah. Jadi kalau seandainya awalnya kelewatan baca bismillah, ya pertengahan wudu. Jadi pertengahan wudu tuh, ya kan, baca apa? Baca bismillah.
Jadi kalau pengen wudhu sunnahnya bismillah dulu. Habis bismillah baru apa? Baru memulai wudhu. Wa ghuslul kafaini, dan mencuci kedua telapak tangan. Jadi kalau seandainya pengen berwudu, iya kan? Pengen ngapain? Pengen berwudu. Nah, jangan langsung apa? Jangan langsung berwudu. Nah, cuci tangan dulu. Nah, tangan dicuci, terus tangan dibersihin. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, dibersihin dulu. Nah, begitu udah bersih, baru dia mulai apa? Baru dia mulai berwudu. Wal madmadatu wal istinsyaku. Sunnah wudu juga adalah berkumur-kumur. Jadi air, ya kan, dimasukkan ke dalam mulut itu hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan termasuk fardu, bukan termasuk wajib. Jadi kalau seandainya saya mah nggak pengen kumur-kumur, nah itu boleh. Dan wudunya apa? Wudunya adalah sah. Cuman tidak mendapat apa? Tidak mendapat kesunahan. Begitu juga memasukkan air ke dalam hidung juga sunnah. Nah, itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk fardu. Jadi kalau seandainya tidak berkumur-kumur, terus tidak memasukkan air ke dalam hidung, nah itu nggak ada masalah. Nah, jadi kalau bisa, ya kan, air itu disedot, ya kan, sampai kemana? Ya kan, disedot. Jadi jangan sampai airnya tidak disedot. Jangan istilahnya itu cuma ditempel-tempel hidungnya doang, jangan. Karena istilahnya tangan kita itu, ya kan, air istilahnya kena air tapi ditempel di hidung doang. Nah, tidak diapain? Tidak disedot. Jadi sunnahnya itu adalah disedot. Nah, sampai kira-kira sampai mana deh? Sampai sini nih. Ini apa namanya nih? Hah? Nah, kurang lebih dah sampai batang hidung ya gitu ya. Terus sunnah-sunnah di dalam wudu wataslisu. Wataslisu itu adalah sunnah. Nah, 3 kali, ya kan? Nah, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seandainya orang itu berwudu, nah kan membasuhnya 3 kali. Ya, membasuhnya berapa? Membasuhnya adalah 3 kali. Nah, itu dihukuminya adalah sunnah. Nah, lebih daripada 3 kali, nah dihukuminya adalah makruh. Jadi lebih dari 3 kali dihukuminya apa? Makruh.
Nah, kurang daripada 3 kali juga. Nah, dihukuminya apaan? Dihukuminya adalah makruh. Jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Jadi berapa? 3 kak? 3 kali. Wa mas'u jami'ir ra'si. Nah, dan mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala itu dihukuminya adalah sunnah. Atau kita membasuh sedikit bagian kepala. Itu boleh. Cuman yang wajib itu adalah ya enggak, walaupun sedikit ya kan yang kita basuh bagian kepala kita. Nah, itu wudunya sudah apa? Wudunya adalah sudah sah. Cuman tidak mendapat apaan? Tidak mendapat kesunahan. Nah, cara membasuhnya itu adalah ini kedua jempol. Iya enggak? Taruhnya di mana? Di sini. Tuh. Ya. Nah, ini begini. Nah, itu diputar, seret sampai ke belakang. Nah, tar ke depan lagi. Nah, ini adalah cara membasuh kepala. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Ya kan? Nah, jadi ini jempol adanya di sini. Nah, ini dipegang. Ya kan? Terus dikebelakangin. Terus kedepanin. Nah, itu dihitungnya berapa? Sah. 1. Nah, itu cara membasuh kepala. Ini begitu gak kira-kira? Apa cuma tempel-tempel doang? Cuma tempel-tempel doang kali ya? Basuh kepala udah tempel-tempel begini. Kadang-kadang kepala kita ya diucak-ucak ya. Taruh air diucak-ucak begini. Nah, itu boleh, boleh. Nah, tapi tidak mendapat apa? Tidak mendapat kesunahan. Makanya kalau orang ini yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah dia mengamalkan sunnah Nabi. Jadi jangan sampai sunnah itu tidak diapain, tidak diamali. Jangan ada orang dia bilang marilah kita menghidupkan sunnah. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi prakteknya kagak. Nah, yang seperti itu banyak. Ngomongannya sih dia gak Al-Quran sama Sunnah. Tapi praktek sehari-harinya tidak. Wa mas'ul udunaini, dan mengusap kedua apa? Kedua kuping. Nah, mengusap kedua kuping, nah itu juga hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang berwudu tapi dia tidak mau membasuh kedua kuping, nah itu wudunya apa? Sah. Karena mengusap kedua kuping ini sunnah, tidak termasuk fardu atau juga tidak wajib.
Paham gak kira-kira? Terus sunnah wudu wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Nah, dan menyela-nyela yaitu jari-jari kedua tangan sama kedua kaki. Nah, diapain? Di sela-sela. Atau digini-gini. Paham gak kira-kira? Nah, digini-giniin, atau digini-gini. Nah, itu dia apa? Di sela-sela. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Nah, digini-gini ini kalau wudu nih gini tuh. Nah, gini tuh. Ya kan pokok sela-sela nih, ini kan sela-sela namanya nih. Sela-sela apa namanya? Nah, sela-sela jari tangan. Nah, itu nih jangan sampai enggak dibasuh. Iya enggak? Ini dibasuh. Paham ya? Tuh, sela-selain. Begitu juga kedua apa? Kedua kaki. Nah, ini pakai apa? Jari kelingking tangan. Tuh. Nah, dimulainya dari mana? Dari kaki apa? Kaki kanan. Tuh. Adanya dari mana? Dari bawah. Tuh, di sela-sela. Ngerti gak kira-kira? Nah, ini contohnya perumpamaan kaki nih. Iya. Ini perumpamaan cara kaki nih. Ini kaki nih ya. Ini contoh doang, padahal ini tangan ya. Iya kan, ini kaki. Nah itu di bawah begini tuh. Paham gak kan? Nah, jadi mulainya dari mana? Dari kelingking kaki kanan. Nah, terus ke sini. Tuh. Iya. Kemana? Ke di sini tuh. Ke sini. Nah, tapi caranya pakai dari bawah begini. Nanti. Nah, itu adalah apa? Nyelah. Paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Iya, jangan paham-paham ntar nggak paham lagi. Sebab fikih itu menurut bahasa adalah paham. Fikih menurut bahasa apa? Paham. Jadi kalau orang ngaji fikih harus benar-benar paham. Jangan sampai tidak paham. Apalagi sampai gagal paham, wah repot itu. Kalau gagal paham namanya apa? Salah ya. Kalau gagal paham namanya salah. Nah, itu jangan apa? Jangan sampai. Wal muwalatu dan berturut-turut. Nah, sunnahnya di dalam berwudu dia harus berturut-turut. Enggak ada waktu jeda. Jadi langsung dari muka langsung ke mana? Ke tangan. Dari tangan langsung ke mana? Kepala. Dari kepala langsung ke mana? Kaki. Jangan dari muka santai dulu. Iya enggak? Setengah jam. Iya enggak? Santai dulu. Nah, baru basuh apa? Tangan. Boleh enggak kira-kira begitu? Boleh. Ya kan? Sebab mualat itu berturut-turut itu enggak ada waktu jeda. Nah, dihukuminya adalah sunnah. Tidak apa? Tidak wajib. Ente basuh muka, habis basuh muka santai dulu, ngobrol dulu. Gimana kabar? Iya kan? Nah, baru ntar lagi basuh apa nah. Kita santai dulu, ngobrol lagi, gimana kabarnya? Baru basuh apa? Kepala. Begitu basuh kepala, santai lagi, ngobrol lagi. Nah, terus basuh apa? Kedua kaki. Iya.
Paham ya? Terus di dalam sunnah-sunnah wudhu, iya kan? Watayamunu. Nah, ini yaitu arah ke kanan. Nah, arah apa? Arah ke kanan. Nah, arah kanan itu dihukuminya adalah sunnah. Kan kita kalau berwudu, ya kan? Nah, membasuh kedua tangan dimulainya dari mana? Dari tangan ke kanan. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita berwudu, nah arahnya itu bukan kanan tapi kiri. Iya kak? Yang kita basuh duluan adalah kiri. Sah kagak wudunya? Sah. Tuh. Cuman dihukuminya apa? Makruh. Karena dimulai arah kanan itu cuman sebatas sunnah. Paham gak kira-kira? Cuman sebatas apa? Cuman sebatas sunnah. Nah, begitu juga membasuh, ya kan, kaki. Nah, kita mulainya dari mana dulu tuh? Mulai dari mana? Dari kanan. Nah, ini apa? Sunnah. Jadi kalau seandainya kita mulainya dari kiri, boleh nggak? Boleh. Hukumnya apa? Hukumannya adalah cuman sebatas makruh. Jadi makruh dikerjakan itu tidak mendapat apa? Dosa. Ditinggalkan mendapat apa? Mendapat pahala. Nah, itu adalah makruh. Dan juga sunnahnya adalah wa itolatul gurrati wa tahjil. Nah, memanjangkan gurah amat tahjil. Jadi kalau seandainya orang itu membasuh wajah, jangan pas cuman sebatas wajah aja, tapi sampai bawah. Tuh. Iya. Sampai mana? Sampai bawah nih, sampai sini nih. Nah, itu adalah sunnah. Tuh. Paham gak kira-kira? Nah, kan wajibnya ini adalah cuma sebatas ini. Ini wajib wajah nih. Yang wajib-wajib nih, cuma batas ini nih. Apa namanya nih? Nah, iya gak? Nah, iya kan? Nah, ini adalah wajah sampai sini tuh batasnya. Nah, sunnahnya ente jangan batas sampai wajah aja, tapi sampai bawah sini juga gitu. Paham gak kira-kira? Ya kan, sampai sini. Nah, itu namanya apa? Gurrah. Dan juga sunnahnya memanjangkan tahjil. Nah, tahjil ini adalah, ya kan? Kalau tangan wajibnya sampai apa? Sikut. Nah, sunnahnya itu kalau bisa sampai apa? Lengan. Lengan apa namanya? Lengan atas. Ya kan, sampai lengan atas. Sampai ada kalau istilahnya sampai sini juga. Iya. Jadi kalau bahasa kita melebihi apa? Melebihi daripada apa? Dari sikut. Nah, ini hukumnya apa? Istilahnya kalau sikut hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, sunnahnya sampai melebihi apa?
siku atau lengan apa? Lengan atas. Nah, ini lengan atas. Nah, ini lengan apa namanya? Lengan bawah. Tuh, paham gak kira-kira? Ada atas, ada apa? Ada bawah. Nah, ini sunnah sampai sini. Nah, pengen sampai sini juga boleh. Iya kan? Nah, iya gak? Sampai sini boleh tuh. Nah, ini adalah tangan. Begitu juga sunnahnya kaki. Nah, kaki yang wajib adalah sampai mana? Mata kaki. Jadi kalau orang berwudu, nah yang wajib itu adalah sampai mata kaki. Jadi kalau seandainya ada orang membasuh kedua kaki sampai bawah mata kaki, nah berarti wudunya tidak apa? Nah, wudunya tidak sah. Sunnahnya sampai mana? Sampai tengah-tengah apa? Betis. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah betis. Nah, itu adalah apa? Adalah sunnah. Paham gak kira-kira? Jadi kalau seandainya ente berwudu, nah itu diusahakan sampai pertengahan betis. Diusahakan. Karena mendapat nilai apa? Mendapat nilai lebih. Mendapat nilai lebih. Nah, wa dzikru ba'dahu, dan zikir atau juga berdoa. Nah, berdoa sesudah apa? Sesudah wudu. Jadi berzikir, berdoa. Nah, ini sesudah wudu dan menghadap apa? Menghadap kiblat. Jadi begitu selesai berwudu, nah berdoa. Nah, cari ini kan makanya sunnahnya orang berwudu itu, ya kan dia menghadap apa? Menghadap kiblat. Nah, di sini tempat wudunya tidak menghadap kiblat. Kalau bisa dibongkar. Kalau bisa, kan saran. Iya kan? Cuman saran. Nah, kalau dibongkar, nah dipindahin menghadap kiblat, nah itu mendapat kesunahan. Bisa gak kira-kira kalau dibongkar? Bongkar sih bisa, iya gak? Ngerapiinnya ini yang repot ya gak? Pakai duit lagi ya gak? Dibang bongkar doang sih bisa, ngerapiinnya ini ya kan? Ya kalau bisa ntar siapa tahu pengen direnovasi, ya kan tempat wudunya pengen diperbaiki. Nah kalau bisa semuanya menghadap apa? Menghadap kiblat. Dan kalau bisa bikin apa? Tempat duduk. Sebab berwudu itu duduk hukumnya adalah sunnah. Nah ini nggak ada tempat duduknya nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bisa bikin. Tapi jangan tempat duduknya dibikin, kalau tempat wudunya nggak dibongkar. Jangan juga. Kalau bisa ya dibongkar. Iya kan? Jadi mendapat nilai apa? Mendapat nilai lebih. Makanya kalau segala sesuatu, kalau pengen bangun atau bikin, tanya orang yang ngerti ilmu fikih. Tanya ustadz, tanya kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini saya pengen bikin tempat wudu yang cakep bikinnya gimana? Kita dianjurin kalau bisa bikin tempat wudunya menghadap kiblat. Dan juga dibikin apa? Adanya tempat duduk. Nah ini sunnah. Nah doa habis wudu, nah itu dihafalin, jangan sampai tidak dihafalin. Nah, dan iya kan matanya di mana? Matanya itu memandang apa?
memandang ke langit. Iya enggak? Bacanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dihafalin tuh. Nah, itu di buku-buku biasanya banyak. Jadi jangan sampai tidak diapain. Jangan sampai tidak diamalin. Sebab manfaatnya besar. Paham gak kira-kira? Nah, sunnah-sunnah yang seperti ini kita harus amali. Semakin kita banyak mengamalkan sunnah, semakin kita bisa menjadi orang yang soleh. Nah, kalau orang tidak mengamalkan sunnah, ya nggak bisa menjadi orang yang soleh. Akhirnya menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu dia belajar ilmu cuman sebatas lisan saja. Jadi dia belajar ilmu cuman sebatas lisan, cuman sebatas menyampaikan. Nah, tapi pengamalannya kurang. Rasa takutnya juga nggak ada kepada Allah. Nah, ini namanya orang munafik. Masa orang ngerti ilmu tukang bohong? Rusak gak kira-kira? Rusak gak kira-kira? Iya, berarti dia apa? Munafik. Dia bisa memberikan nasihat kepada orang. Dia bisa kasih tahu kepada orang, tapi dirinya tidak apa? Tidak ngamalin. Dia bisa kasih tahu orang, marilah kita bertahajud. Nah, dianya bangunnya kesiangan. Bangunnya apaan? Kesiangan. Subuhnya kesiangan. Nah, ini namanya ilmunya cuma sebatas apa? Sebatas di lisan. Makanya ilmu diamalin. Nah, begitu sudah mengamalkan ilmu, entar ada rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Nah, begitu sudah ada rasa takut kepada Allah, dan dia tidak mau melakukan perbuatan dosa. Orang ngerti ilmu, tapi tukang tipu. Ada nggak yang begitu? Ceritanya mah Al-Quran sama hadis. Ceritanya mah tuh. Al-Quran dia bahas, hadis dia bahas, tapi tukang tipu. Orang dibohongin mulu. Karena apa? Ilmunya cuma sebatas apa? Lisan. Dia belajar ilmu itu cuma sekedar mengetahui saja. Jadi ngerti tentang ilmu, sebatas mengetahui, sebatas disampaikan, dan tidak masuk ke dalam hati. Makanya jangan apa? Jangan sampai. Nah, berusaha sedikit, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu. Supaya apa? Supaya antara kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbana darabna
وأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتب تغسل واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وقل عجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فضله وجود من لا بك بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله والحمد لله في البذل ولكم منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.